Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat, di mana untuk minggu ini kita mulai dari pelajaran yang pertama, triwulan yang keempat untuk tahun 2024. Triwulan yang lalu kita sudah mempelajari selama satu triwulan yaitu buku Markus, dan kita sudah selesai belajar buku Markus. Dan sepanjang triwulan keempat di tahun ini, kita mempelajari dari buku Injil Yohanes, di mana judul besar pelajaran Sekolah Sabat kita adalah tema-tema dalam Injil Yohanes. Dan untuk Sabat pertama ini atau minggu pertama ini, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven Conference Jawa Kawasan Timur, kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat dari Conference Jawa Kawasan Timur. Dan kami dengan senang hati melayani bila mana Bapak Ibu pemirsa semuanya membutuhkan belajar Alkitab ataupun didoakan. Bapak Ibu pemirsa bisa melihat nomor WA yang di layar dan dapat menghubungi nomor tersebut. Maka tim kami akan dengan senang hati untuk membantu melayani. Pemirsa yang kami kasihi, pada minggu ini ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita, yang akan membahas pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Yang pertama, yang ada di sebelah kiri saya, beliau adalah Pendeta Oti Sinus, Gembala Jemaat Eklesia Surabaya. Shalom Pendeta. Shalom. Terima kasih. Dan yang kedua yang ada di sebelah kanan saya, beliau adalah Pendeta Franklin Satori, Gembala Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya. Shalom Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom pemirsa di rumah. Oke, jadi kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita untuk minggu ini. Namun sebelumnya, saya sedikit ingin menyampaikan bagaimana penulis mengutarakan pelajaran kita dan mengawali dengan sebuah cerita bagaimana keindahan sebuah karya dalam karpet yang menunjukkan pemandangan yang indah di Swiss. Ya, di situ ada pegunungan, air terjun, danau biru kehijauan, lereng perbukitan di hutan, dan langit biru yang luas dipenuhi awan. Dan dari karpet itu bisa dilihat detail-detailnya, gambarnya, warnanya, dan sebagainya. Dan didapatilah satu pemandangan yang sangat indah. Tentunya ini hanya sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Kita pun dapat melihat nanti di pelajaran kita. Dan penulis pelajaran kita untuk satu triwulan ini adalah, ada dua nama yang disebutkan dalam buku pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu Edward Jing dan Thomas Shepard. Mereka adalah pendeta atau hamba Tuhan yang memiliki pengalaman yang banyak dalam penelitian. Edward Jing adalah Direktur Biblical Research Institute di kantor pusat gereja kita. Kemudian Thomas Shepard adalah profesor di bagian perjanjian baru dari Andrews University. Jadi mereka memiliki kemampuan dan pengalaman yang banyak tentunya untuk membahas buku Yohanes yang akan kita pelajari. Untuk pelajaran pertama, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kepada jalan. Untuk itu, pemirsa yang kami kasihi, sebelum kita berdiskusi, kita akan awali dengan doa. Hamba Tuhan Pendeta Oti akan memimpin dalam doa buka. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, segala puji, sembah, dan hormat bagi nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh tiba di triwulan akhir dari tahun 2024. Dan saat ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, Sabat pertama di triwulan akhir ini. Bapa di surga, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mempelajari dengan baik, dan setiap pekabaran yang kami pelajari pada saat ini akan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Iman kami akan dipertumbuh dan kami akan boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Sebagai ayat
tema kita dari pelajaran yang pertama terdapat dalam buku Yohanes 20 ayat yang ke-30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apakah tanda-tanda yang dimaksudkan dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini? Tanda-tanda itu bukan seperti rambu jalan, tetapi apa itu? Kedua hamba Tuhan ini akan menjelaskan, menyimpulkan bagi kita. Yang pertama adalah hamba Tuhan Pendeta Oti akan memberikan kesimpulan bagian yang pertama. Pendeta Oti, persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Sinuaji. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat ayat hafalan kita pada saat ini, dalam Yohanes 20 ayat 30-31 kita bisa melihat bahwa Yohanes menuliskan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes mencatat bahwa ada banyak tanda. Tetapi ketika kita membaca Injil Yohanes ini, maka kita hanya menemukan bahwa Yohanes hanya mencatat 7 mujizat di sana yang dia tuliskan, tetapi 7 mujizat itu adalah untuk menolong kita supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita boleh mempercayai Dia dan memperoleh hidup itu. Nah, pada hari Minggu pelajaran kita menceritakan mengenai pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana ini saya percaya bahwa kita sudah tahu kisah ini. Dan kita bisa melihat di sini bahwa ada peristiwa yang terjadi di mana Yesus bersama dengan ibunya dan para muridnya hadir di Kana. Mereka hadir di sebuah pesta di mana pesta ini kemudian kehabisan anggur. Dan ibu Yesus kemudian menyuruh Yesus untuk memberitahu pada Yesus bahwa anggurnya sudah habis dan ada dialog di sana. Tapi kemudian Yesus menyuruh para pelayan untuk menyediakan air dalam tempat air, dan kemudian Yesus merubah airnya menjadi anggur. Satu peristiwa yang luar biasa. Tapi kita bisa melihat bahwa sebagaimana tujuan dari Yohanes tadi, di dalam mencatat mujizat-mujizat yang ada adalah untuk membangun percaya. Maka kita bisa melihat latar belakang dari kisah ini adalah bagaimana sebelum peristiwa ini Yesus memanggil para murid yang pertama. Dimulai dari ketika Yohanes Pembaptis mengarahkan para murid-muridnya untuk melihat Yesus sebagai anak domba Allah, dan kemudian 2 orang di antara mereka mengikuti Yesus, dan kemudian dari 2 orang ini berkembang ke yang lain-lainnya. Ada 2 hal yang kita bisa lihat dari 2 orang yang dipanggil Yesus sebagai murid yang pertama. Yang pertama adalah Andreas. Ketika Andreas bertemu dengan Petrus saudaranya, maka Andreas mengatakan bahwa aku sudah menemukan Mesias. Dan pernyataan dari Andreas itu merujuk kepada dia nabi yang dinubuatkan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 oleh Musa. Nabi yang memiliki tanda dan mujizat sebagaimana Nabi Musa alami. Dan itu terpenuhi dengan bagaimana Yesus kemudian mengadakan mujizat-mujizat. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang murid yang lain yang dipanggil Yesus adalah Filipus, dia memperkenalkan Kristus itu kepada saudaranya Nathanael, dan mereka kemudian terjadi dialog di sana. Nathanael kata tidak mungkin seorang yang baik itu keluar dari Nazaret, tapi kemudian dia bertemu dengan Yesus
Dan Yesus mengatakan bahwa Nathanael adalah seorang Israel yang taat, yang tekun, seorang yang tulus. Dan kemudian Nathanael bertanya, bagaimana engkau tahu itu? Yesus mengatakan bahwa sejak engkau duduk di bawah pohon ara. Dan kemudian satu statement yang sangat berharga adalah bahwa Nathanael mengatakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Satu hal yang luar biasa. Tetapi sebagaimana panggilan itu adalah awal dari panggilan murid-murid itu, dan bagaimana mereka mulai proses pengenalan akan Yesus, maka mujizat di Kana ini, mujizat merubah air menjadi anggur ini, untuk menolong mereka, membangun iman percaya mereka kepada Yesus. Sebagaimana Musa nubuatkan tentang kedatangan Nabi yang akan memiliki tanda dan mujizat seperti Musa alami, maka itu digenapi semuanya di dalam Yesus. Dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Musa itu melalui tanda dan mujizat itu menjadi juru selamat, menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari tanah Mesir melalui tanda-tanda ajaib. Demikian juga melalui mujizat air menjadi anggur ini mengarahkan kita bahwa Yesus Kristus, Nabi yang dinubuatkan itu, akan menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia. Dari pelajaran ini Bapak Ibu, ada dua hal yang saya dapatkan. Bahwa yang pertama adalah terkadang kita sebagai manusia itu merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Kekurangan, rasa kebutuhan yang besar daripada pendapatan kita, seringkali itu menjadikan kita khawatir. Tapi pelajaran ini menolong kita untuk dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu selalu mencukupi akan kebutuhan kita. Jangan pernah takut. Apapun jadi kebutuhan kita, Tuhan adalah pemberi kepada masing-masing kita. Kedua, bahwa apa yang Tuhan berikan, sebagaimana air menjadi anggur, dan anggur yang diminum itu bukanlah anggur yang biasa, tetapi anggur yang terbaik, jus anggur oinos kalau dikatakan di sini, maka sebagaimana itu yang terbaik yang dibuat oleh Tuhan, maka ketika Tuhan memberikan berkat bagi kita semuanya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Pemberian Tuhan bukan kaleng-kaleng, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu jangan pernah merasa takut atau khawatir. Kemudian pelajaran kedua pada hari Senin ini menceritakan tentang tanda kedua di Galilea. Ketika kita melihat di sini, awal dari kisah ini ditemukan bahwa itu adalah mujizat kedua setelah terjadi mujizat di Kana. Apa artinya? Bahwa Yohanes ingin mengarahkan kita bahwa sebagaimana mujizat di Kana terjadi, maka Tuhan pun dapat menolong untuk mengadakan mujizat yang kedua. Dan diceritakan di sini mengenai seorang pegawai istana ya, yang dimana anaknya mengalami sakit. Pada waktu anaknya sakit, dia datang pada Yesus dan bermohon untuk kesembuhan anaknya itu. Tapi Yesus kemudian menyampaikan kepada pegawai istana itu, kalau bukan tanpa tanda, engkau tidak akan percaya. Maka kemudian pegawai istana itu menyadari kesalahannya dan dia kemudian bermohon untuk hidup dari anaknya itu. Dan kemudian Yesus katakan bahwa pergilah, anakmu hidup. Kata hidup yang dikatakan di sini adalah hidup dalam arti sekarang dan yang akan datang. Artinya adalah bisa saja pegawai istana itu mengatakan bahwa betul anak saya hidup saat ini,
tapi nanti bisa mati. Tetapi ketika Yesus katakan hidup, artinya saat ini dan juga nanti, maka saat itu anak itu masih hidup, dan nanti waktu Yesus katakan itu tidak akan mengalami kematian. Dan apa yang terjadi? Bahwa kemudian kita bisa melihat bahwa ketika pegawai istana ini mengimani itu dan dia pulang belum sampai di rumah, maka pegawainya sudah menyatakan bahwa anaknya hidup. Dan kemudian dia tanyakan, kapan waktunya? Oh, pukul 1 siang. Dan pegawai istana ingat bahwa pada waktu pukul 1 siang itu, itulah waktu di mana Yesus mengatakan kepada dia, anakmu hidup. Satu hal yang luar biasa. Dan kita bisa melihat ketika mujizat itu terjadi, maka pegawai istana bersama dan keluarga percaya kepada Yesus. Satu pelajaran yang saya ambil dari pelajaran ini adalah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak perlu untuk mendatangi secara khusus, karena di tempat yang jauh pun ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan kuasanya menyembuhkan orang yang kita doakan. Jangan pernah kita merasa takut, jangan-jangan Tuhan gak mendengar saya. Rumah saya di pesisir pantai, tidak dekat dengan langit, maka Tuhan susah untuk mendengar. Atau rumah saya dekat dengan pegunungan, dekat dengan langit, sehingga suara saya lebih dekat didengar oleh Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Dimanapun kita berada, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Kemudian yang kedua dari pelajaran ini adalah hati-hati dengan mujizat. Mujizat bukanlah satu-satunya tanda di mana kita bisa mempercayai itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa masih banyak yang lain? Karena mujizat bukan hanya Tuhan yang bisa buat, setan pun bisa buat. Itu sebabnya kalaupun kita mengandalkan mujizat Tuhan, tetapi juga di sisi lain kita juga harus belajar dari firman Tuhan untuk menolong kita mengenal kebenarannya dan menjadikan kita percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran di hari Selasa mengenai mujizat di kolam Bethesda. Kita tahu kisah ini. Pada hari Sabat itu Yesus pergi ke kolam Bethesda, dan menurut kebiasaan kepercayaan banyak orang di situ waktu itu adalah sewaktu-waktu kolam ini bergoncang, maka orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu mereka yang akan disembuhkan. Dan yang unik adalah pada waktu itu banyak orang yang sakit. Banyak orang yang sakit parah, banyak orang juga yang sakit mungkin hanya sakit ringan. Tetapi mereka berharap bahwa ketika kolam itu goncang, merekalah orang pertama yang akan tercebur kolam itu dan mereka akan sembuh. Tetapi bukan kepada mereka Yesus datang pada waktu itu. Dicatat di sini bahwa Yesus datang kepada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun. Dia sakit. Dan pada waktu itu Yesus datang kepada orang lumpuh ini, dan dia bertanya kepada dia. Tetapi jawaban dari orang lumpuh itu mungkin kita bilang tidak masuk akal bagi kita. Dia menceritakan gak mungkin saya bisa masuk ketika kolam itu bergoncang karena tidak ada orang mengangkat saya. Dan memang betul Bapak Ibu, ketika air kolam bergoncang, kalau syaratnya adalah bahwa orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu dia yang sembuh, maka orang lumpuh ini tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Kenapa? Karena ketika dia mau merangkak,
orang lain sudah berlari dan masuk ke dalam kolam itu. Tetapi melalui pelajaran ini, Yesus mengarahkan kepada orang lumpuh ini bahwa Tuhan yang sudah menciptakan manusia, yang menciptakan kaki orang lumpuh itu, saat ini ada berdiri di hadapannya, dan Tuhan itu rindu untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Dan sehingga terjadi kuasa Tuhan menjamah orang lumpuh, dia bangun dan dia mengangkat tilamnya. Tapi ada hal yang menarik. Ketika orang lumpuh ini sudah disembuhkan, dia angkat tilam itu. Yang terjadi adalah orang-orang imam-imam waktu itu justru mempersalahkan dia karena dia mengangkat tilam pada hari Sabat. Yang unik adalah mereka tidak melihat bahwa dia ini dulunya adalah orang lumpuh 38 tahun. Tetapi sekarang dia bisa berjalan dan mengangkat tilam itu. Dan seharusnya ketika mereka melihat pada orang lumpuh yang berjalan kembali, itu boleh menolong mereka untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan tidak seperti itu. Yang mereka lakukan adalah justru mencari kesalahan. Dan mereka mencari siapa yang menyuruh orang lumpuh ini mengangkat tilam hanya untuk mempersalahkan. Seharusnya ketika mereka melihat bahwa siapa orang yang menyembuhkan orang lumpuh ini, maka mereka akan dibangun kepercayaan mereka kepada Yesus itu. Satu pelajaran yang bisa saya ambil dari pelajaran hari Selasa ini, Bapak Ibu, bahwa pelajaran hari Selasa ini menolong kita untuk percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Orang lumpuh 38 tahun disembuhkan oleh Yesus hanya dengan bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yang kedua, melalui pelajaran ini kita bisa melihat bahwa jawaban Tuhan untuk segala doa kita itu selalu tepat pada waktunya. Kadang kita bergumul, kadang kita berdoa, tapi tidak juga mendapat jawaban Tuhan. Orang lumpuh 38 tahun, dia bergumul untuk kesembuhannya, tapi dia belum dapatkan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan Sang Khalik itu, pada waktu itu dia beroleh kesembuhan. Jadi ini menolong kita untuk selalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Demikian Pendeta Sinuaji. Oke, terima kasih Pendeta Oti yang sudah mengawali untuk membahas tanda-tanda. Tanda-tanda itulah mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada waktu dia melayani di atas dunia ini. Dan Pendeta Franklin akan memperdalam lagi dari tanda-tanda itu, maknanya atau pengertiannya apa bagi kita pada zaman sekarang ini. Silahkan Pendeta Franklin. Terima kasih Pendeta Sinuaji dan terima kasih Pendeta Oti yang sudah mendahului. Kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat menarik karena penulis pelajaran sekolah sahabat kita triwulan yang lalu, kitab Markus, dan triwulan yang sekarang, bisa saya katakan kitab Yohanes, adalah penulis yang sama, Thomas Shepard, ya. Cuman kali ini Thomas Shepard dibarengi dengan sahabatnya ataupun temannya, ya. Sehingga kita bisa belajar dengan lebih dalam lagi mengenai Injil ini, ya. Kita tahu Injil itu ada sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa disebut sinoptik? Itu berasal dari bahasa Yunani. Sin itu mirip, optik itu dilihat. Jadi dilihat mirip. Dan Matius, Markus, dan Lukas menurut Markan priority itu yang paling pertama ditulis adalah Markus. Dan triwulan lalu kita belajar pasal per pasal, ya.
ayat per ayat kita belajar. Tapi triwulan ini saya lihat, saya cek beda. Kita tema per tema. Ya, penulisnya sama, Thomas Shepard, dan Injil Yohanes ini adalah Injil yang paling terakhir dituliskan dibandingkan 3 Injil yang lain. Ya, dan penulisnya adalah tentu Yohanes, dan dia adalah yang paling muda di antara para penulis yang lainnya. Ya, jadi saya melihat pelajaran Sekolah Sabat ini adalah melengkapi, atau bisa saya katakan saling melengkapi dengan pelajaran triwulan yang baru lewat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa sih tujuan para penginjil, ya, para penulis Injil maksud saya, menuliskan Injilnya mereka masing-masing? Tidak lain tidak bukan adalah mereka ingin memberitahukan kepada para pembaca, kepada mereka yang membaca Injil ini, khususnya Injil Yohanes yang kita pelajari, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang diurapi, titik. Itu tujuannya. Di Perjanjian Baru itu dikenal dengan istilah namanya krigma, ya. Krigma itu artinya sebenarnya kalau secara harfiah itu preaching, khotbah, ya. Inilah krigma di zaman Perjanjian Baru. Mereka mau tunjukkan bahwa dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang telah terjadi ketika Yesus ada di atas dunia ini, maka Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dan triwulan ini ataupun Sabat ini khususnya kita melihat mengenai mujizat-mujizat. Ya, tadi Pendeta Otisinus sudah mendahulukan beberapa mujizat yang sudah disebutkan, merubah air menjadi anggur, lalu orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun Yesus bisa sembuhkan. Ya, yang menjadi perdebatan memang adalah di saat itu kenapa harus disembuhkan pada hari Sabat? Karena ini tidak termasuk emergensi, kata orang-orang ahli Farisi ataupun para ahli Taurat ini. Ya, karena 38 tahun emergensi itu kalau kita kecelakaan darurat itu bisa disembuhkan. Jadi Yesus katakan, kamu kalau sapi masuk ke dalam sumur boleh ditolong hari Sabat karena itu emergensi, ya. Tapi ini 38 tahun mereka mempersoalkan kenapa harus di hari Sabat. Saya pribadi melihat, saudara-saudara, inilah Yesus mau tunjukkan. Selain boleh berbuat baik pada hari Sabat, Yesus mau tunjukkan bahwa saya adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyebutkan bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita adalah pengikut Kristus, maka Tuhan kita mau menunjukkan bahwa Dia memiliki otoritas yang besar atas hari Sabat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita turut dalam kekudusan Sabat? Kalau kita sampai tidak mengikuti kekudusan Sabat, Sabat yang adalah Sabat penyembuhan bagi orang yang sudah 38 tahun. Bayangkan dia tunggu-tunggu momentum kapan air itu bisa bergerak. Ya, dia jalan aja susah. Jadi dia harap-harap ada nggak ya orang yang mau kasihan sama saya, minimal angkat tilam saya, lalu pasukkan saya di kolam Bethesda itu. Dia tunggu. Datang Yesus, dia katakan, angkat tilammu, pulang kamu. Ya. Dan dia sembuh, dia bersukacita, dia bergembira. Bayangkan saudara-saudara, bagi dia hari Sabat hari itu adalah Sabat yang paling bermakna dan luar biasa dalam hidupnya. Sabat kesembuhan untuk dirinya. Tapi bagi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka katakan Yesus ini sedang melanggar Sabat. Ya, menarik ya, dilema saudara-saudara. Saudara-saudara, bagaimana kita umat anggota gereja Maseten hari ke-7? Bagaimana kita menyikapi hari Sabat yang Tuhan berkati, yang Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan? Kita ini hanya turut dalam kekudusan Sabat, saudara-saudara. Tindakan kita menyanyi, tindakan kita dalam persembahan di hari Sabat, berkhotbah, itu tidak membuat hari itu menjadi lebih kudus. Tidak. Hari itu memang sudah kudus
karena Tuhan yang menguduskannya. Ya, kita hanya turut serta dalam kekudusan Sabat itu dengan cara kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, berkhotbah, membantu orang sakit, mungkin datang ke rumah sakit, perlawatan, dan banyak hal. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda-tanda sudah diberikan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi banyak yang mengeraskan hati. Ya, banyak yang mengeraskan hati. Saya senang mempelajari sedikit arti kata daripada tanda ataupun mujizat itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu miracle ya. Pendeta Sino Haji punya anak miracle namanya ya. Ya, mujizatnya seperti apa saya belum tahu kenapa namanya miracle. Tapi mujizat itu dalam bahasa Latin miraculum. Itu aslinya berarti berasal dari Allah. Artinya mujizat itu saudara-saudara, itu berasal dari Tuhan. Di dalam bahasa Yunani itu sering diterjemahkan dalam dua kalimat. Yang pertama adalah dunamis, yang kedua adalah semeion. Dunamis itu artinya kekuatan, semeion itu artinya otoritas Yesus. Artinya saudara-saudara, mujizat yang asli itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Perantaranya bisa saya dan saudara. Tetapi kalau itu asli, itu harus berasal dari Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan mujizat itu haruslah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi menarik tadi Pendeta Otis sudah katakan, ini bukan satu-satunya tanda tadi ya, beliau katakan. Ada banyak tanda yang lain. Kenapa? Rupanya tanda-tanda mujizat kesembuhan dan lainnya dipalsukan. Ada juga yang memalsukannya ya. Iblis pun rupanya dapat melakukan. Bahkan kita akan pelajari ya di pelajaran-pelajaran berikutnya mungkin bahwa setan itu bukan hanya menirukan mujizat Yesus, bahkan dia akan menjadi seperti Yesus ya. Betapa pentingnya hari ini saudara-saudara untuk kita mempelajari pernyataan Yesus ya. Kita sudah melihat bahwa Yesus dengan tanda-tanda yang ia buat, dengan mujizat-mujizat bahwa dia adalah Yesus. Tapi jangan lupa juga melihat pernyataan Yesus, firman Tuhan yang Yesus keluarkan dari mulutnya. Saya senang Ibrani 13 ayat 8 kalau saya tidak salah ingat ya. Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Kalau Yesus yang pernah ada di atas dunia ini memberikan kesembuhan pada hari Sabat. Yesus yang pernah ada di atas dunia ini membuat orang tidak merasa takut lagi. Memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Maka saya percaya Yesus yang sama juga, Yesus yang akan datang itu adalah Yesus yang tetap meneguhkan apa yang pernah ia teguhkan ketika ia ada di atas dunia ini. Kalau ia tidak pernah merubah hari Sabat, maka Sabat itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, saudara-saudara. Kalau ia mengatakan bahwa kita perlu menjaga kesehatan kita, kesembuhan, ingat kepada orang yang disembuhkan itu Tuhan bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan ada sekarang gereja mengatakan bahwa semua hukum Allah itu sudah dipalangkan, saudara-saudara. Saudara, tanpa hukum Allah kita tidak tahu kesalahan. Dan tanpa hukum Allah kita tidak ada yang namanya dosa. Karena tidak ada hukum, tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan semua boleh. Saya sering khotbahkan di jemaat saya, Pendeta Sino Haji. Kalau sekarang semuanya boleh, semuanya bisa dalam kasih karunia Tuhan, sekalian aja gak usah beragama. Sekalian aja. Karena semuanya sudah boleh, semuanya sudah oke. Sekalian aja, tidak usah beragama. Ya, itu sangat keras mungkin didengar oleh anggota-anggota saya. Tapi saudara-saudara, yang mau saya tekankan adalah, yes, kita melihat Yesus adalah Tuhan melalui mujizat-mujizat yang ia lakukan. Ada dunamis di situ ya, kuasa. Ada semeion di situ
yang mengacu pada otoritas Yesus. Tapi jangan lupa yang satu lagi. Apa ajaran Yesus? Apa firman Tuhan? Apa yang Yesus katakan ketika di dunia ini? Itu juga perlu kita ambil. Sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Umat-umat Tuhan yang benar. Bukan hanya berdasarkan atas seperti pendeta Oti katakan. Oh, karena sudah sembuh. Wah, ini dari Tuhan. Tapi setelah itu kita melanggar firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan ke orang yang 38 tahun, jangan buat dosa lagi. Hidup benar. Kalau saudara yang di rumah pernah terima mujizat dari Yesus, pernah disembuhkan oleh Yesus, jangan kembali ke pola hidup yang lama, saudara-saudara. Tetap jaga kesehatan kita. Tetap banyak berdoa. Kalau engkau hari ini mengenal hari Sabat adalah hari yang benar yang Tuhan berikan, maka jangan tinggalkan hari Sabat. Karena Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Terima kasih. Oke, pemirsa yang kami kasihi, kedua hamba Tuhan, Pendeta Oti dan Pendeta Franklin tadi sudah menjelaskan bagi kita makna atau tanda-tanda menunjuk kepada jalan. Sudah dijelaskan apa mujizatnya, kemudian tujuan untuk Yesus melakukan mujizat itu, bahkan kenapa pada hari Sabat pun mujizat itu dilakukan sudah dijelaskan. Namun saya membaca sedikit dari pelajaran sholat Sabat kita. Yesus perancang dan Tuhan atas hari Sabat dengan sengaja melakukan banyak mujizat pada hari Sabat untuk membuat sangat jelas bahwa hari istimewa ini dimaksudkan untuk menjadi berkat bagi manusia dan bukan beban atau kutukan atasnya. Jadi kalau ada hari Sabat, Bapak Ibu semuanya, itu adalah hari untuk menjadi berkat bagi kita dan bagi semua manusia. Jadi kita bisa melakukan apa yang baik, kebajikan pada hari Sabat, dan itu untuk menjadi berkat bagi umat manusia. Bapak Ibu, tentunya masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Namun oleh karena keterbatasan waktu kita, kiranya apa yang telah disampaikan oleh kedua hamba Tuhan tadi dapat menolong kita lebih memahami tentang makna pelajaran kita pada minggu ini dan tanda-tanda atau mujizat yang menunjukkan jalan, yang menunjukkan kepada jalan. Kiranya semua mujizat apa yang Tuhan sudah lakukan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Pendeta Franklin, terima kasih Sama-sama. Pendeta Oti Sama-sama, Pendeta. atas pelayanannya pada kesempatan ini. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan rekaman diskusi Sekolah Sabat ini. Dan kiranya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan menutup pertemuan kita. Pendeta Franklin akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat ini yang membawa kami untuk dapat melihat bahwa Tuhan hadir. Bapa, mungkin kami tidak lagi bisa melihat mujizat air berubah menjadi anggur, atau melihat mujizat orang yang lumpuh bertahun-tahun dapat berjalan dengan seketika. Tapi hamba yakin dan percaya ada begitu banyak mujizat dalam kehidupan kami yang tetap bisa membuat kami melihat kepada Yesus. Tuhan berkati para pemirsa di rumah, sehingga kami diajarkan untuk lebih melihat detail kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kami untuk menunjukkan siapakah Tuhan yang benar yang ada di atas dunia ini. Bahkan Tuhan, hamba berdoa bukan hanya dengan mujizat dan pengalaman hidup, tetapi juga melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kami ditunjukkan kepada kebenaran. Sehingga ya Bapa, kami boleh dilayakkan dan kami melihat Tuhan sebagaimana adanya. Sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua dapat selamat untuk masuk ke dalam kerajaan surga menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pendeta Otisinus, Pendeta Sinu Haji, dan hamba-Mu, serta keluarga kami. Berkati para pemirsa dengan berkat-berkat
yang berasal daripada kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Pemirsa, terima kasih. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.